Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Newsline. Hari ini Kementerian Haji dan Umroh kembali melepas 200 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH ke Arab Saudi. Pelepasan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelayanan bagi seluruh jemaah. Pemerintah memastikan stok beras nasional aman dan mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah. Hingga 23 April 2026, total cadangan beras Indonesia menyentuh angka 5 juta ton. Seorang peserta ujian tulis berbasis komputer atau UTBK di Universitas Diponegoro Semarang diduga melakukan kecurangan. Dalam aksinya, pelaku menggunakan perangkat logam yang dipasang di dalam telinga. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam Newsline. Kali ini bersama saya Jessica Wulandari. Dan saya Gemma Tanjung, ada sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda dan kita akan mulai Newsline dengan segmen Spotlight berikut ini. Pemirsa, kita akan awali Spotlight dengan pembahasan terkait dengan bazar. Tapi ini bukan bazar biasa yang jualan baju atau jajanan. Yang ini justru unik banget karena yang dipamerin adalah dilelang, salah satunya adalah aset hasil sitaan koruptor. Jadi Kejaksaan Agung bersama dengan Badan Pemulihan Aset atau BPA menggelar BPA Fair 2026, sebuah bazar yang isinya ratusan aset mulai dari properti sampai kendaraan mewah termasuk Ferrari yang siap dilelang secara resmi dan transparan pemirsa. Jadi pemirsa, di balik konsep yang terdengar santai ini tapi ada tujuan serius, yaitu mempercepat pemulihan kerugian negara dari kasus korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap. BPA Fair 2026 digelar selama 5 hari dan di sini masyarakat bisa ikut serta dalam proses lelang ratusan aset yang dikemas lebih terbuka dan juga mudah diakses. Ini ya pemirsa visualnya, karena tuh memang selama ini salah satu tantangan besar adalah banyak aset sitaan yang sulit terjual karena minim peminat. Jadi lewat format bazar ini pemerintah berharap minat publik meningkat dan proses pelepasan aset bisa lebih cepat. Kejagung dan juga BPA juga menggandeng Kementerian Keuangan serta bank-bank himbara untuk mendukung sistem transaksi, pembayaran, sekaligus memperluas publikasi dan juga edukasi ke masyarakat. Pemirsa, total ada sekitar 400 aset yang dilelang dalam 245 lot dengan target penjualannya mencapai 75%. Oh, ini ya pemirsa aset-asetnya yang bisa Anda saksikan di visual Anda saksikan saat ini. Ini sebetulnya di media sosial juga banyak banget nih Gemma. Dan ini lumayan heboh karena bazarnya kok ternyata barang mewah ya. Karena kan kalau sebelumnya biasanya cuma tas, barang-barang yang bisa digunakan. Tapi ini ternyata sudah sampai rumah, aset, bahkan ada mobil sport mewah. Jadi bagi Anda mungkin yang punya dana nganggur bisa langsung melihat cek-cek ke bazar itu. Mumpung bazar ya. Gitu. Nah ini juga pemirsa, kita akan beralih ke spotlight yang kedua. Jadi kalau kita di era 2000-an ya Jessica mengikuti film The Devil Wears Prada, ini kita juga lagi demam karena soal fenomena ini menampilkan kemewahan dunia fashion. The Devil Wears Prada yang akan sebentar lagi rilis di Indonesia. Dan kembalinya film ini pemirsa tidak cuma menghadirkan lanjutan cerita tetapi juga menghidupkan lagi fenomena global yang dulu sempat membentuk budaya pop dan dunia fashion. Karena waktu pertama kali rilis di tahun 2006, The Devil Wears Prada langsung menarik perhatian dunia dan menjadi fenomena internasional sekaligus film klasik yang dicintai oleh banyak orang. Setelah hampir 2 dekade kemudian pemirsa, sequelnya datang dengan mempertemukan kembali para pemeran utama dan melanjutkan kisah tentang ambisi, mimpi, serta kerasnya dinamika di balik gemerlap industri fashion. Jadi pemirsa, tokoh Miranda Priestly yang ikonik kembali muncul di layar ditemani oleh Andrea dan Emily. Kehadiran mereka membawa rasa nostalgia sekaligus ekspektasi tinggi dari para penggemar lama maupun penonton baru. Meski karakter editor galak itu masih diperankan oleh Meryl Streep, menariknya peran utama dalam film ini justru terasa jatuh pada Prada. Setidaknya secara simbolis, pemilihan judul yang langsung menyebut Prada ini bukan kebetulan pemirsa. Walaupun ceritanya bukan secara literal membahas brand tersebut,
Hubungan antara Prada dan dunia fashion sudah begitu kuat sampai terasa tidak terpisahkan nih pemirsa. Karena nama Prada di judul ini bahkan seolah mewakili fashion itu sendiri, yaitu elegan, aspiratif, dan juga penuh pesona. Jadi pemirsa, kesan ini semakin kuat dengan kehadiran Milan sebagai latar penting. Kota tempat lahirnya Prada ini nggak cuma jadi lokasi, tapi terasa seperti karakter pendukung yang ikut menghidupkan cerita. Hubungan historis antara brand dan kota tersebut makin menegaskan kalau fashion di Milan bukan sekedar latar, tapi inti dari cerita itu sendiri. Dan pemirsa, menjelang perilisan film, antusiasmenya juga semakin terasa. Yang mana proses syuting sebagian dilakukan langsung saat Milan Fashion Week. Bahkan para pemain sempat tampil di runway show Dolce & Gabbana. Momen ini seolah menghapus batas antara dunia film dan industri fashion yang nyata. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 29 April 2026. 29 April, sebentar lagi nih Gemma. Di akhir bulan ya, jadi kalau sudah mulai ada yang bisa pre-order untuk tiket bioskopnya bisa langsung dicek-cek langsung ya. Siapa tahu bisa nonton di premier di hari pertama di Indonesia nanti tayang. Takutnya keburu kehabisan nih Jessica tiketnya. Apalagi kalau udah mulai weekend ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat ada spotlight ketiga pemirsa, karena ini akan bikin warga Jakarta senang. Kayak kita juga nih ya senang sebagai warga Jakarta karena pembangunan MRT Jakarta fase 2A semakin kelihatan hasilnya. Rel fase 1 dan fase 2A akhirnya tersambung pemirsa. Jadi penyambungan ini terjadi setelah PT MRT Jakarta menuntaskan pengocoran track bed atau lapisan dasar rel di terowongan arah utara yang menghubungkan stasiun Bundaran HI dan stasiun Tamrin. Dengan sambungan Bundaran HI Tamrin yang sudah tembus, pekerjaan juga langsung ke tahap berikutnya, yaitu jalur Tamrin Monas untuk kedua arah. PT MRT Jakarta juga menargetkan segmen Bundaran HI Monas bisa mulai beroperasi pada akhir 2027. Sementara itu, jalur penuh hingga stasiun kota ditargetkan rampung pada tahun 2029. Nah, kalau udah jadi nanti, fase 2 ini akan membentang sekitar 5,8 km dari arah Bundaran HI sampai kota dengan 7 stasiun bawah tanah. Yaitu ada Tamrin, ada Monas, ada Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan juga kota nih Gemma. Dan tidak cuma soal jalur kereta bawah tanah pemirsa, proyek ini juga dikembangkan dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD yang menggabungkan transportasi publik dengan ruang kota dan aktivitas warga supaya mobilitas di Jakarta jadi lebih nyambung dan efisien. Jadi ini sudah waktunya pemirsa kita mulai beralih ke transportasi massal ya Jessica, untuk mengurangi tingkat kemacetan Gak cuma di tingkat Jakarta. kemacetan ya, karena melihat harga minyak mentah dunia yang semakin tinggi, ICP-nya juga udah dinaikin, artinya apa? Bisa makin hemat nih Gemma. Untuk pengeluaran membeli Betul. bahan bakar dan juga menjaga ini ya lingkungan dan juga pernafasan tetap sehat karena mengurangi emisi karbon di area Jakarta ya. Jadi itu tadi pemirsa 3 spotlight utama di Newsline. Tentunya kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi terkait hari ini. Kementerian Haji dan Umroh kembali melepas 200 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH ke Arab Saudi. Pelepasan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelayanan bagi jemaah haji tahun 2026. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oman. Pemirsa, pelepasan PPIH dilakukan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf di halaman gedung utama Asrama Haji Pondok Gede. Dalam sambutannya, Irfan mengimbau para petugas untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Ia juga menekankan agar petugas mengutamakan kepentingan jemaah meskipun hal tersebut berdampak pada tidak dapatnya petugas menjalankan ritual haji secara penuh. Para PPIH ini akan bertugas selama 70 hari di daerah kerja kota Mekah. Hingga saat ini, total sebanyak 1.300 petugas haji non-kloter telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Sedangkan sisanya akan diberangkatkan secara bertahap. Sekian, 200 orang, ya. Untuk yang Dakar Mekah ini seluruhnya sudah berangkat dengan hari? Masih tersisa beberapa
rombongan lagi nanti akan tanggal 27 akan petugas seperti sampaikan tadi tetap sesuai SOP yang kita sampaikan, mendahulukan kepentingan jamaah. Bahkan jika ternyata di sana kepentingan jamaah itu menyebabkan petugas tidak bisa ikut melaksanakan ritual haji, pilih jamaah. Itu yang kita tekankan kepada mereka. Kemudian tentu saya akan sampaikan bahwa petugas mewakili negara di sana. Pemirsa, ratusan jemaah dari Kloter 3 Embarkasi Bekasi dijadwalkan tiba hari ini. Untuk informasi selengkapnya kami terhubung dengan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina di Asrama Haji Bekasi. Selamat siang Fadila, ada berapa banyak jemaah yang tiba di sana pada hari ini? Ya, selamat siang Gemma, benar sekali pada hari ini di Embarkasi Bekasi ada satu kloter yang dijadwalkan tiba pada hari ini. Nah, ini adalah kloter ketiga dari jamaah yang berasal dari Kabupaten Bogor. Secara keseluruhan ada sebanyak 441 jamaah yang ada di kloter 3 ini dan juga ada 4 petugas haji. Ini berarti secara keseluruhan ada sebanyak 445 orang yang telah tiba di Embarkasi Bekasi pada hari ini. Tadi para jamaah ini tiba pada sekitar pukul 10:10 pagi, kemudian tadi setibanya di Embarkasi Bekasi ini langsung menuju ke aula untuk menerima sejumlah pengarahan singkat dari petugas. Dari pengarahan ini yang disampaikan oleh petugas utamanya adalah terkait dengan barang-barang apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dibawa jamaah selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Kemudian juga terkait dengan apa-apa saja yang perlu jadi perhatian khusus bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Nah, setelah pengarahan ini selesai dilaksanakan, Gemma, yang dilaksanakan selanjutnya adalah pemeriksaan one stop system. Dalam pemeriksaan ini ada beberapa hal yang kemudian diperiksa oleh petugas. Di antaranya adalah pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi gula darah, kemudian juga tekanan darah dan lain sebagainya. Ini adalah pemeriksaan tahap 3 atau pemeriksaan kesehatan terakhir. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan ini selesai dilaksanakan, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan imigrasi. Ini dokumen imigrasi dari para jamaah ini diperiksa. Kemudian setelah kedua pemeriksaan ini selesai dilaksanakan, para jamaah akan diberikan yang pertama paspor, kemudian yang kedua adalah gelang identitas para jamaah, kemudian kartu nusuk dan juga uang saku sejumlah 750 Saudi Real. Ini dibagikan kepada para jamaah yang hadir pada hari ini. Kemudian setelah kartu nusuk ini dibagikan, dilakukan langsung aktivasi kartu nusuk. Setelah serangkaian dari pemeriksaan one stop system ini selesai dilaksanakan, para jamaah ini dapat kemudian beristirahat di asrama haji ini sembari menunggu penerbangannya yang akan dilaksanakan pada esok hari. Memang serangkaian dari pemeriksaan ini tentunya dilakukan agar para jamaah ini dipastikan dalam kondisi sehat. Itu yang pertama. Kemudian juga dokumennya lengkap sebelum menuju ke bandara. Kalau di kloter 3 ini, Gemma, yang nanti akan dijadwalkan berangkat pada esok hari, yaitu meninggalkan Embarkasi Bekasi pada sekitar pukul 7 pagi. Sementara untuk penerbangannya ini dijadwalkan akan dilakukan pada pukul 12 siang pada esok hari. Demikian yang dapat kami sampaikan, Gemma, dari Embarkasi Bekasi. Untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda Fadila Syarafina langsung dari Asrama Haji Bekasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi. Pemerintah Indonesia mengapresiasi pemerintah Arab Saudi atas penerapan layanan fast track atau Makkah Route yang dinilai mampu mempercepat proses kedatangan jemaah haji di Tanah Suci. Layanan ini memangkas antrean panjang di bandara dan mempermudah proses keimigrasian. Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad mengatakan, layanan fast track sangat membantu kelancaran kedatangan jemaah haji Indonesia. Meski baru bisa dinikmati sebagian jemaah, kedepannya pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menggunakan fasilitas ini. Distribusi kartu nusuk sejak dari tanah air juga mempermudah akses layanan dan mendukung kelancaran ibadah jemaah. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH di daerah kerja bandara dinilai sigap melayani proses kedatangan jemaah. Pemerintah memastikan akomodasi jemaah telah disiapkan secara optimal. Setiap kloter ditempatkan dalam satu hotel untuk memudahkan koordinasi. Alhamdulillah kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah Saudi
yang telah memungkinkan kita menyalurkan proses-proses keimigrasian dengan cepat melalui fast track Tariq Makkah, dan kita berharap nanti selanjutnya akan seluruh jamaah diperlakukan seperti ini. Kalau sekarang mungkin masih separohnya, ke depan insya Allah kita berharap semua jemaah mengalami proses-proses seperti ini. Apalagi kita sudah tahu bahwa kartu nusuk jamaah sekarang sudah dibagikan di tanah air, sehingga memudahkan para jamaah juga untuk melaksanakan ibadah sebagaimana yang mereka harapkan. Suasana haru menyelimuti kedatangan jemaah haji Indonesia kloter pertama di Tanah Suci. Bahkan sejumlah jemaah langsung melakukan sujud syukur. Proses di bandara juga kini menjadi lebih cepat karena diberlakukannya skema fast track bagi jemaah asal Indonesia. Kloter pertama jemaah Indonesia telah tiba di kota Madinah, Arab Saudi pada hari Rabu setelah menempuh perjalanan cukup panjang dari tanah air. Sejumlah jemaah terlihat tak kuasa menahan haru saat tiba di Tanah Suci dan langsung melakukan sujud syukur saat hendak meninggalkan bandara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siti Anissa, salah satu jemaah haji perempuan asal Jakarta Timur, mengaku bersyukur bisa menunaikan haji tahun ini. Kesempatan ini sudah ia tunggu selama 13 tahun sejak mendaftar haji bersama ibu dan adiknya. Bahagia, capek tapi senang. Sudah berapa lama nunggu keberangkatan ini, Mbak? 13 tahun. 13 tahun. Bersama ibu dan adik. Alhamdulillah, satu keluarga ini ya? Bertiga aja sih. Oh, bertiga. Iya. Kemarin take off-nya jam berapa, Pak, dari Jakarta? Jam harusnya 00.45 tapi agak delay ya, sekitar setengah 2 baru take off. Setibanya di bandara, para jemaah haji asal Indonesia ini tidak perlu menunggu lama untuk bisa keluar dari bandara. Petugas haji langsung sigap membantu dan mengarahkan para jemaah naik ke bus untuk dibawa ke hotel. Proses yang cepat ini dapat terlaksana karena kedatangan kloter pertama jemaah haji Indonesia di Madinah ini menggunakan skema fast track yang membuat proses keimigrasian berlangsung lebih cepat dan efisien. Melalui skema ini, tahapan proses pemeriksaan dokumen keimigrasian jemaah sudah dilakukan sejak di tanah air, sehingga setibanya di Bandara Madinah, jemaah tak perlu lagi mengantri lama di kantor imigrasi. Kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah Saudi yang telah memungkinkan kita menyalurkan proses-proses keimigrasian dengan cepat melalui fast track Tariq Makkah, dan kita berharap nanti selanjutnya akan seluruh jamaah diperlakukan seperti ini. Kalau sekarang mungkin masih separohnya, apalagi kita sudah tahu bahwa kartu nusuk jamaah sekarang sudah dibagikan di tanah air, sehingga memudahkan para jamaah juga untuk melaksanakan ibadah sebagaimana yang mereka harapkan. Lewat skema fast track ini, kepadatan di area bandara dapat dikurangi serta mempercepat distribusi jemaah menuju akomodasi. Para jemaah pun menjadi lebih cepat tiba di penginapan dan mulai fokus dalam menjalankan ibadah di kota Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Mahmud Fauzi, Metro TV. Sebanyak 7.800 jemaah haji sudah sampai di Tanah Suci, dan untuk mengetahui seperti apa suasana terkini jemaah haji Indonesia pada hari ini, kita terhubung dengan Mahmud Fauzi yang melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Mahmud, bagaimana proses kedatangan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci? Baik, selamat siang Gemma. Benar sekali, saat ini sudah ada sebanyak 20 kloter jemaah haji Indonesia atau sekitar 7.800 jemaah haji Indonesia ini sudah tiba di Tanah Suci Madinah. Pada hari ini juga dijadwalkan akan ada sebanyak 17 kloter jemaah haji Indonesia yang akan tiba dan mendarat di Bandara Ahmad bin Abdul Aziz yang terletak di kota Madinah. Tahun ini jumlah jemaah haji Indonesia berjumlah sekitar 221.000 jemaah haji. Dengan rincian 203.000 jemaah haji merupakan jemaah haji reguler, sementara itu 17.000 jemaah lainnya merupakan jemaah haji khusus.
221.000 jemaah ini nantinya akan diterbangkan menuju ke Tanah Suci, dibagi menjadi 527 kloter penerbangan. Jadi jika hari ini sudah ada 20 kloter penerbangan yang tiba di Arab Saudi, diartikan saat ini sudah sebanyak 3,64% jamaah haji Indonesia saat ini sudah berada di Tanah Suci. Kedatangan jamaah haji Indonesia di Tanah Suci ini menggunakan dua skema. Yang pertama skema fast track dan juga skema reguler. Untuk skema fast track ini baru bisa digunakan oleh jamaah haji di 4 embarkasi, yakni embarkasi Jakarta, embarkasi Solo, Surabaya, dan juga Makassar. Untuk jamaah haji embarkasi fast track, seluruh proses imigrasi dilakukan di asrama haji, sehingga nantinya ketika jamaah haji ini tiba di Bandara Arab Saudi, jamaah haji tidak perlu lagi dilakukan proses pemeriksaan imigrasi, sehingga jamaah haji bisa langsung menuju ke bus-bus yang disiapkan dan menuju ke hotel yang telah ditentukan untuk selanjutnya bisa beristirahat sejenak di hotel dan melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Sementara itu, untuk jamaah haji reguler, proses imigrasi dilakukan di Bandara Arab Saudi. Proses imigrasi berupa pemeriksaan visa, kartu nusuk, dan juga beberapa verifikasi data lainnya ini dilakukan dan memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Nantinya jika seluruh proses administrasi berjalan lancar, jamaah kemudian diarahkan menuju bus dan juga diarahkan ke tempat hotel yang telah disediakan. Jamaah haji Indonesia ini akan dibagi menjadi 2 gelombang, yakni gelombang pertama jamaah haji Indonesia ini akan tiba di kota Madinah, sementara gelombang kedua jamaah haji ini dari Indonesia mendarat di Jeddah, Arab Saudi. Lalu untuk latar belakang jamaah haji Indonesia ini berasal dari beragam dan juga kompleksitas latar belakang. Untuk usia, mayoritas jamaah haji Indonesia ini berusia 40 hingga 65 tahun, dan juga ada sekitar 50.000 jamaah haji Indonesia ini yang berusia di atas 65 tahun, artinya memasuki usia lansia. Selain itu, dari sisi pekerjaan, mayoritas jamaah haji Indonesia ini berasal dari kalangan ibu-ibu rumah tangga, dan juga ada sebanyak 24.000 jamaah merupakan petani. Dengan kompleksitas latar belakang, budaya, dan juga bahasa yang berbeda, tentunya petugas PP Arab Saudi ini diharapkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan juga optimal kepada jamaah haji selama di Arab Saudi. Gemma. Baik, terima kasih Mahmud atas laporan Anda langsung dari Madinah, Arab Saudi. Pemirsa, Nissan akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi saksi kasus dugaan suap importasi. Faisal Assegaf melaporkan juru bicara KPK Budi Prasetyo ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Faisal merasa nama baiknya dicemarkan atas informasi hasil pemeriksaan yang dipublikasikan KPK. Dalam laporannya, Faisal menuding KPK memelintir fakta pemeriksaan terhadapnya tentang pemberian fasilitas untuk dirinya dalam kasus dugaan suap importasi. Menurutnya, penyidik hanya menanyakan 5 pertanyaan saat memeriksanya beberapa waktu lalu. Permintaan keterangan hanya berlangsung selama 30 menit. Faisal mengklaim tidak memiliki hubungan pribadi dengan tersangka dalam kasus dugaan suap importasi. Klaim dari KPK dinilai merugikan sebagai saksi. Saya melaporkan Saudara Budi Prasetyo selaku juru KPK. Kami juga sudah melayangkan somasi kepada Saudara Budi 1,1 kali 24 jam tidak ditanggapi, ya kami lapor. Kemudian kami akan laporkan ke Dewas, gelar perkara. Apakah pernyataan Saudara Budi ini bertujuan menarik-narik sesuatu masalah yang tidak ada hubungan dengan masalah penanganan korupsi? Untuk tujuan apa? Untuk pengalihan isu, untuk membohongi kawan-kawan media, yang kalau dia bicara semua itu benar, tidak juga. Oleh sebab itu, kita masuk jalur hukum. Masuk ke aspek hukum, kita minta warga negara, hak kami juga mendapatkan pembelaan atas pencemaran nama baik, fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo membantah telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Faisal Assegaf. Menurut Budi, seluruh proses di KPK tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dan berikut pernyataan juru bicara KPK selengkapnya.
Terkait dengan pelaporan itu, yang pertama kami tentu menghormati sebagai hak konstitusi seorang warga negara, dan kami KPK juga meyakini kawan-kawan di Polda pasti akan secara objektif, akan secara profesional dan presisi melihat laporan tersebut. Yang kedua, kami pastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum di KPK tetap menjunjung tinggi asas-asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, KPK sebagai badan publik tentunya dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi kami lakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Sehingga kami menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat termasuk terkait dengan progres penanganan perkara. Untuk apa? Agar masyarakat tidak hanya terinformasi terkait dengan perkembangan penanganan perkara di KPK, tapi juga agar masyarakat juga bisa ikut memantau sekaligus mengawal bagaimana proses-proses yang dilakukan oleh KPK. Berikutnya adalah dalam konteks pemeriksaan kepada yang bersangkutan, kami tegaskan bahwa dalam proses penyidikan, pemeriksaan kepada pihak siapapun, baik kepada tersangka, kepada saksi, ataupun kepada pihak-pihak lain, pada hakikatnya adalah untuk membantu proses penyidikan. Karena setiap keterangan, setiap informasi yang disampaikan oleh para pihak yang diperiksa itu nantinya akan membantu untuk mengungkap perkara. Sebelumnya Faisal Assegaf diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin impor di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Pemeriksaan terhadap Faisal Assegaf dilakukan KPK pada hari Selasa 7 April 2026. Faisal tiba di gedung KPK sekitar pukul pagi dengan didampingi sejumlah penasehat hukumnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Faisal Assegaf sebagai saksi untuk mendalami dugaan penerimaan barang dan fasilitas dari salah satu tersangka kasus izin impor di Bea Cukai. Selain memeriksa Faisal, di hari yang sama KPK juga memeriksa 2 orang saksi lainnya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 orang tersangka, termasuk mantan direktur di Bea Cukai. Pemeriksaan saksi kepada yang bersangkutan, penyidik mendalami adanya dugaan penerimaan barang atau fasilitas oleh saksi dari salah satu tersangka dalam perkara Bea dan Cukai, yaitu tersangka saudara RZ. Tentu dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami apa maksud, tujuan, dan latar belakang tersangka RZ ini memberikan barang atau fasilitas kepada saksi yang diperiksa hari ini. Kemudian dalam perkara Bea dan Cukai, penyidik memang secara maraton juga melakukan pemanggilan, penjadwalan pemeriksaan kepada para saksi, khususnya dari para pengusaha rokok. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami juga mengimbau kepada saksi siapapun yang dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan agar kooperatif, bisa hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan. Pemirsa, KPK telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai. Dalam proses penyidikan kasus ini, Faisal Assegaf turut diperiksa KPK sebagai saksi terkait penerimaan barang atau fasilitas dari tersangka. Selang beberapa hari kemudian, Faisal melaporkan juru bicara KPK ke Polda Metro Jaya dengan pasal pencemaran nama baik. Lalu bagaimana duduk perkara kasus ini sebenarnya? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Faisal Assegaf, Bapak Jamaluddin Kedubun. Selamat siang, Bang Jamal. Kalau kita melihat berita yang sudah ada, sebelumnya juga sudah Metro TV beritakan, sebetulnya bagian mana twisting ataupun disinformasi yang perlu diluruskan kepada publik? Saya mulai dari awal aja cerita biar lebih runut lah. Jadi sebetulnya di tahun 2025 sekitar bulan November lah, ada silaturahmi yang kemudian terjadi di Tebet, di tempatnya Bang Faisal. Di situ ada beberapa tokoh nasional, kemudian ada juga Saudara Rizal di situ. Kemudian dalam diskusi-diskusi, bincang-bincang silaturahmi itu,
Bang Faisal nyelutuk aja secara spontan. Bang, kalau ada kelebihan lebih, tapi uang pribadi halal ya, tolong dong bantu teman-teman aktivis 98 di sini. Ya dari situlah kemudian berproses. Sehingga pada akhir bulan Januari ya kalau nggak salah, itu apa yang disampaikan oleh Bang Faisal itu kemudian dikirim oleh Saudara Rizal ini melalui tidak tahu siapalah. Tapi yang jelas itu datang dan diterima oleh teman-teman yang ketika itu ada di tempatnya Bang Faisal. Nah itu sebenarnya. Kemudian di tanggal 4 itu terjadi OTT di Bea dan Cukai. Sementara Sinkos itu baru lahir itu di tanggal 12 Februari 2026. OTT-nya kan di tanggal 4 Februari 2026. Sementara Sinkos ini baru hijab kabul, baru diurus akte kelahirannya itu pada tanggal 12 Februari tahun 2020. Jadi ada range waktu yang sebetulnya menurut hemat kami itu ada kekeliruan di situ. Apa itu misinformasi atau apalah. Nah dari situ kemudian klien kami Bang Faisal ini diundang untuk diminta klarifikasi di KPK itu di bulan Februari. Hanya saja di dalam panggilan itu ada hal yang janggal di situ. Karena biasanya panggilan itu dia mencantumkan tentang apa pokok permasalahannya, kemudian terkait siapa dan pasal berapa, kemudian ada nomor kontak dari penyidik di situ. Hanya saja tidak ada. Karena itulah beliau pikir ini mungkin ada yang iseng ini. Nah, nanti di April kemarin itu baru kemudian Bang Faisal memenuhi lagi panggilan kedua, dan kebetulan saya sendiri yang mendampingi beliau pada saat di KPK itu. Jadi waktu di KPK ya pemeriksaan berjalan seperti biasa, ya nggak lama juga tapi penuh dengan kekeluargaan, persahabatan. Tapi lebih banyak mendiskusikan tentang soal-soal negara, soal-soal geopolitik global dan sebagainya. Jadi kurun waktu cuma berapa lama aja lah pemeriksaan. Kalau saya tidak salah itu sekitar 6 pertanyaan. Itu dijawab dengan baik, lugas, runut satu persatu. Nah, namun kemudian setelahnya ada pemberitaan di berbagai media yang kemudian disampaikan oleh Saudara Budi Prasetyo yang kebetulan adalah juru bicara KPK itu, yang di situ menjelaskan bahwa klien kami itu menerima barang dan fasilitas. Nah ini kan dia ada perbedaan fakta berarti. Betul, ada perbedaan fakta. Mestinya kalau memang dia mengadopsi berita acara yang ada di KPK, maka mestinya dia merunut aja. Betul. Ini, gitu. Jadi biar jadi jelas. Kalau seperti ini kan jadinya multitafsir. Orang lalu menilai seolah-olah wah ini jangan-jangan Bang Faisal yang selama ini garang, kritis, ada juga dalam pusara kasus Bea Cukai, itu kan jadinya kurang bagus. Baik, gitu. Tapi sebelum itu dilempar ke media, apakah sudah diklarifikasi terlebih dahulu dengan Pak Faisal? Nah itu, jadi ini yang kemudian kami sayangkan. Ketika itu terjadi, kami lalu diskusi, kami berpandangan mungkin beliau keliru. Karena itulah coba kita somasi beliau untuk meminta klarifikasinya. Apakah ada itikat baik untuk itu atau tidak. Tapi ternyata somasi yang kami layangkan itu tidak diindahkan. Karena tidak diindahkan, ya sebagai warga negara yang baik kita harus taat hukum. Ya udah kita main ada di jalur hukum. Ya karena itulah kita lapor yang bersangkutan di Polda Metro Jaya. Sebagai kuasa hukum dan sebagai pengacara tentunya ya, melihat sebetulnya bagaimana, pada posisi mana pernyataan jubir KPK ini melanggar batasan etika ataupun sudah masuk ke ranah pidana dan juga UU ITE? Pertama, apa yang beliau sampaikan itu dia tidak menyadur dari berita acara yang sudah ada. Itu pertama. Kan mesti harus menjelaskan rinci itu. Atau paling tidak menyebut salah satu di antara barang itu apa gitu. Biar kemudian masyarakat tidak berada dalam sebuah suasana kebatinan yang punya penilaian terlalu begitu offside terhadap Bang Faisal itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, kalau memang toh fair, mau jujur, kan ada juga di situ Bang Faisal dalam berita acara itu meminta bahwa kami mendukung proses pemberantasan tindak pidana korupsi di KPK ini total, full. Karena kita bermain pada wilayah kebijakan, maka tolong dong
periksa juga yang namanya mantan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan Menteri Keuangan sekarang Pak Purbaya. Tolong dong itu. Nah, maksud saya kenapa itu kemudian tidak juga disampaikan sebagai bagian dari berita acara yang memang toh itu yang disampaikan oleh Bang Faisal. Tapi ini kan sepenggal-sepenggal, termasuk juga ya mohon maaf dengan segala hormat. Kalau yang dikutip oleh teman-teman yang ada di Metro ya, sorry aja dengan segala hormat. Saya mesti harus buka ini biar jadi jelas. Baik, ini untuk kita luruskan bersama ya, betul, ya, Bang betul, Jamal. betul. Di situ ada di sini ada anunya begini, ada narasinya begini. KPK sebut Faisal Assegaf mengakui berikan barang ke tersangka suap importasi. Ini kan dua hal yang berbeda ini. Nah, alhamdulillah terima kasih juga teman-teman di Metro TV mengundang kami untuk meluruskan ini sehingga ada hak jawab yang dia terjadi keseimbangan sehingga masyarakat tidak berada dalam posisi dikonsumsi atau memberikan konsumsi pemberitaan yang kurang wise, kurang benar, kurang baik yang pada akhirnya nanti akan menyesatkan dan merugikan klien kami. Ini untuk meluruskan sekaligus ini juga mengedukasi kita. Betul. Yang mana kami juga ingin tahu bagaimana sebetulnya argumen hukum Anda untuk memisahkan antara kewajiban untuk menyampaikan informasi kasus dengan tindakan pencemaran nama baik tentunya dalam kasus ini. Tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Newsline. Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi terkait KPK yang telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai. Dalam proses penyidikan kasus ini, Faisal Assegaf turut diperiksa KPK sebagai saksi terkait penerimaan barang atau fasilitas dari tersangka. Dan selang beberapa hari kemudian, Faisal melaporkan juru bicara KPK ke Polda Metro Jaya dengan pasal pencemaran nama baik. Lalu bagaimana duduk perkara kasus ini sebenarnya? Kita akan lanjutkan pembahasannya bersama kuasa hukum Faisal Assegaf, ada Bang Jamaluddin Kedubun. Bang, tadi kita sudah berbicara terkait dengan bagaimana kronologi dan juga sebetulnya bagaimana disinformasi yang saat ini beredar. Tentunya dari sisi Anda sebagai kuasa hukum, bagaimana bisa memisahkan argumen dari kewajiban menyampaikan informasi kasus dengan tindakan pencemaran nama baik tentunya dalam kasus ini? Ya. Sebetulnya kewajiban menyampaikan informasi agar menjadi diketahui publik, sekaligus juga menjadi edukasi, itu it's okay. Kita clear di poin itu. Tapi kemudian yang kita harapkan itu adalah narasi maupun juga substansi dari apa yang disampaikan itu betul-betul harus dia inherent, dia berbanding lurus dengan berita acara yang ada di penyidik itu sendiri. Sehingga tidak lalu terjadi multitafsir di ruang publik. Hari ini yang terjadi itu kan ada opini yang seolah-olah dibangun, seperti yang di awal sudah disampaikan, bahwa ada kesan klien kami ini menerima barang dan sejumlah fasilitas. Itu kan sesuatu yang membuat orang lalu kemudian bertanya-tanya, ini fasilitas apalagi kalau kita melihat, menelisik lagi lebih dalam, dugaan kerugian keuangan negara yang ya lumayan ya seperti itu. Ya tentu orang lalu melihat, oh berarti mungkin beliau ini juga ada dalam pusara itu. Padahal kan dia tidak. Bahkan teman-teman penyidik sendiri menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda. Yang kemudian tidak ada hubungannya dengan pusara case yang ada di Bea Cukai itu sendiri. Nah itu pertama. Yang kedua, kenapa kemudian ini dibawa masuk ke ranah hukum? Karena memang apa yang disampaikan itu adalah offside, di luar dari berita acara itu. Jadi kami menganggap bahwa yang disampaikan adalah sebuah pemberitaan bohong. Sebetulnya kita ingin agar kita duduk dan meluruskan ini secara bersama-sama sehingga tidak ada ego yang bermain di situ. Karena itulah kami menyampaikan somasi kepada yang bersangkutan. Agar ya udah kalau begitu mungkin saya keliru atau saya salah. Atau barangkali dari pihak Bang Faisal keliru. Ya udah kita duduk. Yang benarnya itu seperti apa. Jadi teman-teman media juga tidak diberikan satu konsumsi pemberitaan yang sebetulnya di luar daripada jalur yang sebenarnya pada akhirnya kan ini juga berpotensi juga untuk bisa nanti Bang Faisal sendiri yang melakukan upaya-upaya lain terhadap teman-teman media. Padahal kan mereka cuma hanya memberitakan apa yang disampaikan oleh saudara Budi itu sendiri. Nah itu yang kemudian yang sangat kami sayangkan. Karena itulah kami menganggap bahwa ini adalah sebuah pemberitaan bohong, ini adalah pencemaran nama baik. Ya kita
masuk ke jalur hukum agar bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan itu di sana. Oke, selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan barang bukti, terutama yang selalu Anda singgung terkait dengan disinformasi barang bukti. Apakah barang bukti yang dimaksud ini rekaman pernyataan jubir atau mungkin ada dokumen lainnya yang Anda pegang untuk sebagai pembanding untuk membuktikan adanya narasi yang dipelintir? Ya, ada. Saya bacakannya biar enak ya. Jadi barang bukti atau barang yang sebagaimana atau fasilitas sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Budi itu adalah satu buah kotak kamera merek Panasonic. Itu untuk teman-teman aktivis yang ada di sana yang melakukan aktivitas sosial selama ini. Kemudian satu buah kamera warna hitam. Kemudian 2 buah USB. Kemudian 1 buah strap kamera warna hitam. Kemudian 1 buah kotak bertuliskan Magic House. Kemudian 1 buah mouse berwarna putih. Kemudian 1 buah kotak bertuliskan Boss. Apa itu dan seterusnya. Kemudian 1 buah transmitter warna hitam. Dan kemudian 1 buah desktop warna silver. Oke. Itu sebenarnya itu barang-barang yang ketika itu pada saat pemeriksaan di hari Selasa, kemudian hari Kamis, teman-teman yang menerima barang itu merasa tersinggung, lalu membawa datang ke KPK, kemudian ditolak pada saat itu. Nah, karena ditolak itulah saya ditelepon, Bang Jamal, ini tolong dong balikin ini barang-barang ini supaya kami tidak mau ada polemik seperti ini. Hari Jumat itulah kemudian saya bawa barang itu datang ke KPK. Nah, kemudian kan ada soal itu di berita acaranya. Yang kita bawa datang itu kan karena sukarela, karena keikhlasan, teman-teman udah merasa tersinggung bahwa ini bukan sesuatu yang gimana-gimana tapi sudah dipolitisir seperti apa sehingga dibawa ke. Tapi kemudian di berita acara itu disebutkan di situ penyitaan. Oke. Kalau divisi penyitaan itu dia lain lagi, Mbak. Nah, karena itulah kita ada keberatan juga di situ. Baik. Nah, maksud saya begini, kan publik juga butuh edukasi tentang hukum. Tidak ada orang juga yang hebat, yang super body, yang luar biasa di Republik ini. Yang ada adalah kita sama-sama membangun negara ini dalam platform kebinekaan kita dengan tentu ada kurang lebihnya, tetapi jangan sampai ada warga negara yang ditindas, ada warga negara yang dikebiri hak-haknya, ada warga negara yang dizolimi untuk itu. Nah, itu yang kemudian kita ingin meluruskan agar apa yang saat ini menjadi komitmen KPK untuk memberantas korupsi itu betul-betul kita sama-sama mendukung, memberikan supporting yang luar biasa, tapi bukan berarti kemudian ada oknum-oknum di dalamnya yang bermain di luar daripada itu yang pada akhirnya mencederai nama baik KPK itu sendiri. Oke, dan saat ini sudah dibawa ke jalur hukum dengan ke Polda Metro Jaya. Tentunya kita akan sama-sama mengawal bagaimana nanti akhirnya. Terima kasih kuasa hukum Faisal Assegaf, Bapak Jamaluddin Kedubun sudah memberikan pernyataannya dan juga literasi sekaligus ya pada hari ini terhadap Metro TV dan juga tentunya masyarakat secara luas. Dan pemirsa, Newsline akan kembali usai jeda Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali dalam Newsline Bisnis. Kita akan masuk ke informasi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan stok beras nasional mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah menyebut hingga 23 April 2026, total cadangan beras Indonesia menyentuh angka 5 juta ton. Hal tersebut disampaikan Mentan saat melakukan inspeksi mendadak ke JDP Karawang 1 Logistik Park pada Kamis pagi. Sidak ini dilakukan untuk mengecek langsung kondisi stok beras nasional yang disebut telah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Lokasi yang ditinjau merupakan gudang milik swasta yang disewa Bulog untuk menampung cadangan beras pemerintah atau CBP seiring melimpahnya stok dalam negeri. Amran mengatakan per 23 April 2026 pagi, total stok beras nasional telah menembus lebih dari 5 juta ton, angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mentan menegaskan pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak yang juga melibatkan Bulog, aparat penegak hukum, hingga dukungan berbagai elemen masyarakat.
Pemerintah menilai melimpahnya stok beras saat ini menjadi indikator kuatnya ketahanan pangan nasional, sekaligus menjadi landasan optimisme untuk menjaga stabilitas pasokan ke depan. Bank Indonesia mempertahankan BI rate di 4,75%, jadi ini juga sudah signal positif. Defisit APBN terjaga di 0,93% dari PDB, jadi disiplin fiskal dijaga di tengah ekspansi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes RI menerbitkan aturan pencantuman label gizi berupa Nutri-Level pada pangan siap saji, terutama berminuman berpemanis. Dan untuk tahap awal, kebijakan ini akan diterapkan pada usaha skala besar dengan masa transisi selama 2 tahun sebagai upaya mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat. Lalu seperti apa kebijakan ini dan bagaimana respon penikmat minuman siap saji? Berikut liputan Anwar Fuadi dan juru kamera Wandi Saragi dari Jakarta. Pemirsa, bagi Anda penikmat minuman siap saji, khususnya minuman berpemanis, salah satunya seperti yang saya beli ini pemirsa, tahukah Anda ada kebijakan baru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mengharuskan usaha pangan olahan, salah satunya adalah minuman siap saji ini untuk mencantumkan label gizi dan juga pesan kesehatan di kemasan minuman siap saji mereka. Dan nanti akan ada Nutri-Level yang dicantumkan di kemasan ini pemirsa skala A sampai dengan skala D yang berisi informasi kandungan gula, garam, dan juga lemak dalam minuman siap saji ini. Lalu seperti apa sih sebenarnya kebijakan ini pemirsa? Nah pemirsa, keputusan ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 301 tahun 2026. Untuk Nutri-Level ini pemirsa, yang paling baik atau yang paling bagus itu adalah skala A, ini dengan kadar gula yang paling rendah atau bahkan 0. Lalu kemudian skala B, ini menggunakan pemanis atau gula yang sangat rendah dengan pemanis alami. Lalu kemudian untuk C dan D ini menggunakan pemanis buatan dengan skala sedang hingga tinggi pemirsa. Dan kebijakan untuk menyertakan Nutri-Level ini sendiri diberlakukan untuk uji coba atau voluntary selama 2 tahun sebelum nanti akan diberlakukan secara mandatori. Dan untuk tahap awal ini pemirsa, kebijakan ini diberlakukan untuk gerai-gerai makanan dan minuman atau usaha skala besar yang cakupannya besar. Sedangkan untuk UMKM lalu kemudian pedagang kaki lima ini belum diberlakukan untuk tahap awal ini pemirsa. Lalu apakah konsumen sudah tahu dan tanggapan mereka seperti apa? Berikut kami hadirkan untuk Anda. Nah ini setuju banget karena setiap apapun yang kita konsumsi itu ngaruh banget ke badan kita. Saya sangat setuju ya, karena terutama badan saya gemuk ini ya, karena konsumsi gula di Indonesia ini sangat tinggi ya. Karena rata-rata per orang itu yang saya tahu ya 62-75 gram per hari. Nah kalau kata Menkes pemirsa, dengan adanya label Nutri-Level nanti di kemasan ini nanti akan membuat para konsumen seperti kita ini lebih aware begitu dengan kandungan minuman siap saji yang dikonsumsi. Kalau ini nih pemirsa, karena ini kopi susu nih ya, ini kira-kira masuk C dan juga D pemirsa. Nah kalau Americano ini masuk kategori A karena tidak ada pemanis alami ataupun pemanis buatan di sini. Kita minum yang sehat aja ya agar terhindar dari risiko penyakit seperti misalnya hipertensi, obesitas, bahkan juga diabetes. Kita seruput dulu. Dari Jakarta, Anwar Fuadi, Wandi Saragi, Metro TV. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil pihak Google untuk membahas implementasi PP Tunas. Google diminta komitmennya untuk patuh terhadap aturan perlindungan anak di ruang digital. Komdigi menyatakan sejumlah platform digital global telah menyampaikan komitmen kepatuhan terhadap aturan perlindungan anak di ruang digital. Hal ini terkait penerapan PP Tunas yang mulai berlaku sejak akhir Maret 2026, peraturan yang mengatur tata kelola platform digital dalam melindungi anak dan remaja. Aturan ini mewajibkan platform untuk membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun, melakukan verifikasi usia, serta menghentikan iklan yang menargetkan anak dan remaja. Terus mendukung pelindungan untuk anak dan remaja, dan kemudian juga mendukung agar generasi digital. Artinya keseluruhan 7 platform dimulai dari X, Bigo Live, Meta yang terdiri dari IG, Facebook, Thread,
TikTok, kemudian YouTube, ini semua sudah memberikan komitmen kepatuhan untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk melindungi anak-anak di Indonesia di ranah digital. Tadi disampaikan juga oleh Google bahwa model aturan Indonesia mereka lihat baik dan bagus untuk menjadi contoh di negara-negara lain. Kementerian Komunikasi dan Digital meninjau program Kampung Internet di Desa Setanggor dan Desa Jeruk Manis, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Rabu 22 April 2026. Program ini memberikan manfaat bagi masyarakat mulai dari pendidikan, layanan kesehatan hingga UMKM. Di Desa Setanggor, internet telah dimanfaatkan sekolah untuk mendukung digitalisasi pembelajaran termasuk melalui penggunaan smart board dan juga pelajaran teknologi informasi. Komdigi juga meninjau pelatihan teknisi fiber optik yang diharapkan bisa membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Selain itu, akses internet juga mendorong peningkatan omset UMKM setelah pelaku usaha memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar dan pembayaran digital. Sementara di Desa Jeruk Manis, akses internet membantu warga menjangkau layanan kesehatan hingga mempromosikan potensi wisata, termasuk homestay dan usaha warung milik masyarakat. Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Komdigi, Mulyadi, menyebut program ini menjadi upaya pemerintah untuk mencapai target 90% kecamatan terlayani fixed broadband pada 2029. Saat ini cakupannya baru 72%. Udah semua. Dari upaya pemerintah untuk mencapai target RPJMN terkait dengan cakupan fixed broadband, di mana ditargetkan di tahun 2029 itu 90% kecamatan di Indonesia ini terlayani dengan fixed broadband. Sekarang kondisinya baru 72%. Memang upaya yang luar biasa yang harus kita lakukan. Kita akan mendorong para penyelenggara fiber optik dengan melalui pemberian insentif seperti program Kampung Internet ini, di mana dengan bantuan penciptaan demand di wilayah-wilayah yang belum tercover dengan jaringan fiber optik, operator mau mengembangkan jaringan fiber optik ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau ini. Pemirsa, Hotel Borobudur Jakarta menggelar program tematik bertajuk Discover the Natural Treasures Ternate dan Tidore sebagai bagian dari peringatan Hari Bumi dan perayaan Waisak. Acara ini menampilkan kekayaan rempah serta warisan budaya Indonesia khususnya dari Maluku Utara. Program yang berlangsung mulai 20 April hingga 31 Mei 2026 ini mengangkat sejarah dan keunggulan rempah dari kota Ternate dan Tidore yang dikenal sebagai bagian penting dalam jalur rempah dunia. Pembukaan acara juga diisi talk show yang membahas rempah dan budaya serta kaitannya dengan Candi Borobudur sebagai warisan dunia. Selama program berlangsung, pengunjung dapat menikmati beragam kegiatan mulai dari kuliner khas Ternate dan Tidore hingga forum bisnis, bincang budaya, dan pesta rakyat. Sebagai bagian dari perayaan Hari Bumi, ditampilkan pertunjukan Mermaid and Merman Indonesia, The Spirit of the Archipelago, yang mengangkat pesan pelestarian laut. Rangkaian acara tutup dengan kegiatan meditasi dalam rangka Waisak serta pameran sejarah Candi Borobudur di area lobi hotel. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana promosi budaya dan pariwisata, serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan rempah dan warisan Indonesia. Sekitar 2 atau 3 hari ke depan kita ada business matching. Insya Allah di situ akan tergambar siapa-siapa yang akan punya konsen untuk masuk di Ternate. Karena banyak ya, terkait juga bagaimana kita mendorong agar city branding kita yaitu Kota Rempah dia menjadi bagian dari ekosistem ya, terkait juga dengan UMKM-nya atau mungkin ekowisata kita atau mungkin hotspot kita termasuk mungkin pelayanan publik atau mungkin hal yang terkait dengan sport tourism. Saya pikir itu menjadi agenda penting untuk orang tertarik masuk ke Ternate atau berinvestasi di Ternate. Pemirsa, Newsline akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi PT Bursa Efek Indonesia resmi meluncurkan kampanye akun Net Zero Hero yang bertepatan dengan Hari Bumi Sedunia pada tanggal 22 April 2026. Dalam upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menerapkan gaya hidup rendah karbon, sekaligus memperkuat perdagangan ekosistem karbon di Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon. BI galakan kampanye mengurangi emisi karbon. Kampanye akun Net Zero Hero dirancang dengan pendekatan sederhana, terukur, dan mudah diadopsi oleh masyarakat. Kampanye ini mengajak masyarakat melakukan 3 langkah utama, yakni menghitung emisi dari aktivitas sehari-hari, mengurangi emisi melalui perubahan gaya hidup, dan melakukan offset emisi dengan membeli kredit karbon dari proyek-proyek hijau yang tercatat di IDX Karbon. Kampanye ini juga mengangkat perspektif climate justice, yakni pemahaman kalau perubahan iklim tidak langsung dirasakan secara merata sehingga penanganannya memerlukan partisipasi kolektif yang adil dan kolektif dari seluruh stakeholders. Pemirsa, menjelang penutupan perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia melemah 146 poin atau turun 1,94% di angka 92. Pelemahan indeks harga saham gabungan terjadi seiring dengan pelemahan rupiah serta sentimen global yang semakin memanas. Dan untuk memantaunya langsung saja kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar yang melaporkan langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Sheha, seberapa besar pengaruh nilai tukar rupiah terhadap pelemahan indeks harga saham gabungan pada perdagangan sore ini? Ya, selamat sore Jessica, Gemma, dan juga pemirsa. Tentunya apabila dihubungkan dengan nilai tukar rupiah ini pengaruhnya cukup besar karena kita bisa melihat bahwa hari ini angka IHSG memang semakin merosot. Kalau tadi pagi kita melihat ini cukup menguat, namun pada sesi 1 ini menurun cukup tajam dan di sore hari ini menjelang penutupan semakin turun lagi. Kita bisa menyaksikan bersama Jessica dan juga pemirsa untuk angkanya pada saat ini IHSG kembali melemah di angka 7.397 atau ini melemah 147 poin atau sekitar 1,9%. Nah, ini penurunannya lebih tajam lagi apabila dibandingkan dengan tadi pada sesi 1, di mana pada sesi 1 ini turun 95,6 poin atau 1,27% di angka 7.445. Nah, nilai transaksi yang tercatat saat ini ada di transaksi 17 triliun rupiah dari 46 miliar saham yang diperdagangkan, dan ini saat ini perkiraan kurang lebih ada sekitar 445 saham yang melemah, 227 yang menguat, dan sisanya ini masih stagnan. Nah, Jessica dan juga pemirsa, jelang penutupan pada hari ini memang tekanan pasar saham di Indonesia tampaknya semakin dalam karena memang kalau dibandingkan dengan kemarin ini justru memang semakin lemah. Kalau kemarin kita melihat IHSG hanya turun tipis sekitar 0,24% di level 7.541, ini artinya masih relatif stabil. Namun hari ini nampaknya lebih turun lagi di angka 7.395, apalagi saat ini sudah menjelang dengan penutupan di hari ini. Artinya memang tekanan pasar hari ini cukup meningkat, Jessica, Gemma, dan juga pemirsa. Tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan IHSG pada hari ini. Ada faktor teknis yang cukup besar yaitu keputusan indeks global MSCI yang dimana ini beberapa saham di Indonesia seperti Brand maupun DSSA ini akan dikeluarkan dari indeks. Dari rencana ini diperkirakan akan ada potensi dana keluar hingga 25 triliun rupiah yang ini tentunya angkanya cukup besar dan menjadi beban utama di indeks. Dan kemudian juga saham Big Caps hari ini cukup beragam, ada yang melemah, ada juga yang menguat, namun angkanya memang masih relatif tipis. Kemudian ada sentimen global juga, Jessica, Gemma, dan juga pemirsa, yang saat ini semakin panas. Tentunya kita mengetahui dinamika di Timur Tengah, perundingan yang mandek antara AS dan juga Iran yang sampai saat ini memang masih belum bisa dilihat hasilnya bagaimana. Kemudian juga kelanjutan dari gencatan senjata, namun perundingan yang sampai saat ini belum jelas kira-kira kapan perundingan akan dilanjutkan. Nah, kemudian juga tekanan IHSG ini juga terjadi seiring dengan pelemahan rupiah. Kalau kita melansir Bloomberg tadi ini rupiah jatuh hingga 17.310 per dolar Amerika Serikat. Ini menjadi level yang cukup rendah atau all time low yang
saat ini memang sedang berlaku di Indonesia. Nah, jadi tentunya kalau untuk pasar hari ini mayoritas saham dinilai cukup turun, lebih dari 470 saham yang melemah, kemudian nilai transaksi yang cukup besar, pasar yang dinilai cukup aktif namun dominan ini menjual sahamnya. Dan tentunya ini menunjukkan bahwa tekanan hari ini bukan hanya dari beberapa saham namun cukup merata tekanan yang dirasakan oleh IHSG pada hari ini. Nah, tentunya Jessica, tekanan IHSG ke depan ini sangat ditentukan oleh stabilitas global, terutama harga minyak, kemudian juga pasar yang masih merespon positif perpanjangan tenggat gencatan senjata AS dan Iran, namun juga pelaku pasar masih mewaspadai ketidakpastian, terutama dampaknya pada harga energi, kemudian jalur distribusi hingga resiko. Nah, kemudian dari domestik juga ada Bank Indonesia yang saat ini masih mempertahankan BI rate atau suku bunga acuan di 4,75%, yang ini dinilai konsisten dalam menjaga stabilitas rupiah serta meredam tekanan eksternal. Nah, tentunya kalau kita melihat hari ini dan kemarin, kita bisa bandingkan Jessica, Gema, dan juga pemirsa. Kalau kemarin ini turun, namun penurunan masih dianggap stabil. Namun kalau untuk hari ini tekanan meningkat, kemudian juga dipicu dari faktor global dan juga aksi jual besar. Sehingga artinya saat ini memang pasar dinilai masih cukup sensitif dan masih terus menyebabkan penurunan dari IHSG. Sementara itu, Jessica, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Syekh Al-Hadar, langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, usai jeda news lain masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Ketidakpastian menyelimuti ibu kota Teheran, Iran, setelah Amerika Serikat menyatakan perpanjangan gencatan senjata sambil mempertahankan blokade angkatan laut. Di jalanan kota, poster dan slogan perlawanan kian masif terlihat. Salah satunya mural yang menggambarkan Selat Hormuz sebagai medan perburuan bagi kapal perang Amerika Serikat. Warga Teheran kini berada dalam ketidakpastian antara harapan akan perdamaian atau kembali ke situasi perang. Selain dengan Amerika Serikat, tensi dengan Israel juga semakin tinggi. Terlihat dari poster di sudut-sudut kota yang mengejek operasi militer Zionis Israel. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu. Langkah ini diiringi dengan penundaan perundingan damai di Pakistan. Sementara itu, blokade Selat Hormuz yang masih bertahan membuat harapan akan situasi normal terasa masih sangat jauh. Pemirsa, hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan gencatan senjata, pasukan Garda Revolusi Iran dilaporkan menembaki sebuah kapal kontainer di Selat Hormuz. Pasukan militer Garda Revolusi Iran melepaskan tembakan ke arah sebuah kapal kontainer di kawasan strategis Selat Hormuz pada Rabu pagi. Serangan ini menyebabkan kerusakan pada bagian kapal dan memicu ketegangan baru di jalur perdagangan internasional. Insiden ini terjadi sesaat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu. Langkah tersebut diambil guna memberikan ruang bagi Teheran untuk menyusun proposal perdamaian menjelang negosiasi yang direncanakan. Hingga saat ini pihak Iran belum memberikan pernyataan resmi atas perpanjangan gencatan senjata tersebut. Amerika Serikat Donald Trump menegaskan belum ada tenggat waktu pasti terkait langkah penanganan situasi dengan Iran. Meski beredar laporan dari berbagai sumber yang menyebut batas waktu 3 hingga sampai 5 hari. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt menyatakan hingga saat ini Presiden belum menetapkan jadwal keputusan apapun. Ia juga membantah laporan yang menyebut adanya tenggat waktu dalam beberapa hari ke depan. Menurut Caroline, keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden dan akan ditentukan sesuai perkembangan situasi. Pemerintah Amerika Serikat menilai langkah blokade angkatan laut yang sedang berlangsung sudah tepat dan efektif. Selain itu disebutkan posisi Iran saat ini dinilai semakin lemah. Caroline menegaskan Trump memahami kondisi ini dan memiliki kendali penuh dalam menentukan langkah selanjutnya. Look, again, I'm not going to set a timetable.
for the president. He has not done that, and I won't. I know there's been some anonymous sourced reporting that there was maybe a 3 to 5 day deadline. That is not true. The president has not set a deadline himself. Ultimately, he will dictate the timetable. And again, he is satisfied with the naval blockade, and he understands that Iran is in a very weak position, and the cards are in President Trump's hands. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.